Are you ready for this session? Nah, saya minta di tempat saudara duduk, saudara lapar dan haus. This is not going to be come from, but will be in your chair. Okay? So if you're not thirsty enough or hungry enough, you will not get nothing. Karena Tuhan bilang ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. So saya minta saudara diduduk sementara sesi dibagikan. Some reason you just, I wanna see you, Lord. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia dapat melihat Allah. Oke? Mari kita berdoa sebentar, bersatu. Tuhan, aku berdoa biar malam ini malaikat turun melayani setiap kami. Kekudusan Allah ada di tempat ini, tercurah di tempat ini, sehingga setiap kami gak akan tahan di hadirat-Mu yang kudus, dan kami akan sujud menyembah-Mu dalam penyembahan yang belum pernah kami kerjakan sebelumnya. We're gonna sing like never before. We're gonna bless your holy name like never before. Dan kami mohon kekudusan Allah memenuhi tempat ini, sehingga kami boleh merasakan sedikit bagian daripada the glory of God, a glimpse of your glory in this place this evening, Lord. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama serukan. Oke, siap saudara? Pasang seatbelt saudara. Saya akan coba cepat ya. Saya akan take off. Judulnya adalah Holiness. Buat kalian yang udah Kristen lama, ya udah tau lah, kudus, kekudusan. Tapi kita akan belajar sebentar. What is holiness? Udah, aku udah coba tadi kok. Tuh, matamu kena kan? Tuh. Coba aja dipencet aja, sel dari sana nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi holiness dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, Hebrew itu katanya kados. Sama-sama bilang sama saya kados. Jadi kalau orang Yahudi manggil Allah yang kudus, dia bilang kados Adonai, kados Elohim, kados dan yang lain-lain. Pokoknya kados, yang artinya adalah naik lebih tinggi, jauh di atas rata-rata. Jadi kalau saudara bilang saudara orang percaya, kita adalah orang yang kudus, dikuduskan Allah, seharusnya saudara punya nilai dan standar hidup dan prinsip-prinsip hidup yang jauh di atas rata-rata dari orang-orang di dunia ini. Karena kita udah dengar lagu yang sederhana tadi, dunia ini ngajarin kita bebas aja, gak usah pakai tujuan hidup, enjoy aja, do whatever you want, gak peduli dengan Tuhan, gak usah ngurusin kehendak Tuhan. Padahal sesungguhnya ketika sudah dipanggil untuk kudus, itu ada kata kedua yang dibilang the quality of state, ada suatu kondisi atau ada satu posisi di mana saudara itu kudus. Itu kata Webster Dictionary. Nah, mari kita buka di dalam Alkitab saudara. Kalau saudara punya Alkitab yang gak elektronik, di bagian belakang ternyata diterjemahkan arti kudus. Ya, di paling belakang. Ini berguna saudara. Saudara harus lihat ini. Alkitab gak ada yang sia-sia. Sampai kertas putihnya pun bisa berguna. Di sini ada nih, kudus ya. Nah, saya sudah catat, jadi saya bacakan saja. Dia buat statement arti kudus dengan kalimat yang mulai dengan begini. Allah adalah kados. Allah adalah kudus. Artinya begini, kalau Allah sampai gak kudus, kalau ada 1% saja dari Tuhan kita yang gak kudus, dia gak perlu disembah. Kekudusan cuma milik satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gak ada seorang pun di ruangan ini yang berani bilang, gue kudus. Gue kudus, men. Oh, kenapa lu kudus? Ya abisnya gue udah lama gak ngomong jorok, gue jaga mulut gue. Kenapa lu kudus? Udah lama gue tidak makan daging. Ya, tidak makan daging sapi tapi makan daging babi dan yang lainnya. Kenapa lu kudus? Men, lu gak tahu men, gue pakai semua yang putih dari atas sampai dalam sampai bawah, semua putih. Gue kudus men. Tidak, cuman Allah yang kudus. Kita yang di ruangan ini bukan orang kudus, tapi kita dikuduskan. That's big difference. Kalau kudus itu udah jadi pribadinya, udah jadi nature-nya. Makanya disebut God is holy. Makanya itu sebabnya seruan dari Alkitab berulang kali, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kados, 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 Adonai. Jadi artinya cuma dia yang kudus. Tapi kita dapat anugerah dari Tuhan. Ketika kita datang kepada dia, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan, ada satu kata yang dimulai. Saya suka terjemahan Alkitab ini. Dilanjutkan kata Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap, oh jadi ternyata arti kudus adalah dia bebas terhadap dunia. Artinya begini,
Tidak ada unsur dunia di dalam diri dia. Tidak ada worldly things dalam diri dia. Nah, justru heran kalau orang Kristen lebih suka di dunia daripada di dunia nanti, di dunia kekekalan. Kita bisa cek berapa saudara yang cinta Tuhan Yesus, bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Oh, ada yang gak angkat ya? Oh, gak apa-apa juga. Berapa saudara mau bersama dengan dia di dalam surga yang mulia? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi lagi. Siapa yang mau besok segera ke sana bersama-sama? Langsung kan? Masih mau nikah, oh. Masih pengen ngerasain yang itu, Kak, gitu kan? Berarti kita tuh konyol ya, kadang-kadang. So, arti kudus simple aja, bebas terhadap dunia. Tapi justru banyak orang hari-hari ini, anak Tuhan yang harusnya sudah dibebaskan dari dunia, tapi justru heran, harusnya dunia menjadi semakin seperti gereja, tapi justru heran, gereja jadi seperti dunia. Artinya orang-orang Kristen yang percaya kok standarnya cetek seperti dunia. There's something wrong. Lalu dikatakan lagi dalam terjemahan Alkitab itu, dikatakan ia menguduskan manusia. I like it. Artinya dia memilih mereka menjadi miliknya, set apart, dipisahkan, dikeluarkan, diambil. Istilahnya kalau orang ambil tong dari tong sampah. Saudara perlu tahu diri saudara, saudara berlian. You are a diamond. Berlian mau di atas genteng, dia tetap berlian. Mau di tong sampah, dia tetap berlian. Cuma tempatnya aja salah. Karena berlian harusnya ada di tangan istri saya. Betul? Dan di leher saudara. Tapi masalah begini. Ada satu tangan yang kudus. Dan dia harus mengotori tangannya. To pick us up in that garbage. And to cleanse us. Not with bukan dengan rinso saudara. But with his own blood. That's how precious you are beside, di mata Yesus. Bobby bilang tadi, gue sampah, gue gak berguna. Itu betul. You are not less than me. I'm standing here, I'm a garbage also. Itu sebabnya saya suka lagu yang berkata begini, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Saudara tahu arti kata wretch? Itu garbage. Garbage itu dibuang, saudara. Ada saudara yang suka kumpulin sampah di rumah? Oh, saya suka sekali dengan sampah. Suruh makan pisang, suruh taruh di lemari, suruh kumpulin semua, ya kan? Terus kalau orang tanya, koleksi kamu apa? Oh, saya pedang samurai. Kamu apa? Oh, saya sampah. Enggak ada, saudara. Artinya gini, sampah is destined to be thrown. But you are garbage, I am also garbage. Pick up by God to be used for His glory. Sampai saudara ngerti itu, baru saudara ngerti jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen, terima Yesus. Kamu udah lahir baru ya? Udah dong. Kapan? Oh, waktu itu tuh aku nangis-nangis ke depan. Aku udah terima Yesus. Tapi dia nggak menyadari kedalamannya. Wow, kalau saudara udah sampai ngerti itu, men, gue harusnya udah dibuang. Gue harusnya udah nggak laku. Gue harusnya jadi sampah. Well, He picked me up. Kalau ini duit 100 euro, saudara, saya buang, dia tetap 100 euro gak? Kalau saya kasih mau gak? Jujur aja mau gak? Jangan sok-sok rohani. Tidak, itu bukan kehendak Tuhan. No, pasti mau. Oh, jangan sok deh. Kok mau? Udah lecek, men, jelek. Not because of the lecek and jelek. It because of the value. Saya harusnya dibuang 23 tahun yang lalu. But He picked me up. My life is messer than you if I'm telling everyone here. But I'm not gonna tell it. Because I'm not so strong at you. Tapi saya tadi pikir gini, ternyata laki-laki yang gagah gak menjamin juga ya. Otot besar kayak Superman. Tapi kalau udah ketemu kasih Tuhan, no one can stand. Orang paling keras hatinya kayak batu pun, no one can stand. Saya suka tuh reaksi-reaksi kayak gitu. Yes, amen. Atau muntah juga gak apa-apa. Pokoknya bereaksi lah, saudara ya.
Daripada diam lebih baik ada weh gitu, apa-apa. Yang penting reaksi. I like it. Habis ini gue juga gak apa-apa ya saudara. Jangan dong ya. Lalu dilanjutkan terjemahannya keren banget. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Perhatikan kata-kata dikuduskan oleh Roh Kudus. Banyak orang coba menjadi kudus dengan pergi ke gunung yang tinggi. Dia berdiam diri di sana. Dia mau bertemu dengan Tuhan. Saya beritahu, dia ketemu hantu. Di Jakarta ada satu orang namanya Ki Joko Bloon, sudah tahu. I'm sorry, I must say that, right? Yeah, I know. Tapi kan kalau di khotbah harus diplesetin sedikit, right? Nah itu kalau Bu Yeni terjemahin Ki Joko Bloon itu susah sekali dalam bahasa Jerman. Ki Joko the Blood. Sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Aneh saudara. Gak mungkin, saya masih di dunia kok. Yes, you are in the world, but you are not of the world. Itu mesti pakai bahasa Inggris emang, paling keren. Kalau Indonesia kurang. Kamu memang masih di dunia, tapi kamu tidak berasal dari dunia. Once you born again, saudara jadi warga negara kerajaan Allah. Not even kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia, not even your passport may be green, but your life is not green. Saya nggak tahu paspor surga seperti apa. Sampai saudara ngerti itu, saudara akan exciting jadi orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen nggak exciting? They don't know bahwa mereka udah dikuduskan, dipisahkan. Dia adalah warga kerajaan Allah. Dia pikir dia biasa, dia sama. No, you are not the same. You get more value. Bukan kita sombong, bukan kita untuk ke depan dan bilang, hey, I'm valuable than you. Bukan om. But yes, you are valuable. Buat orang tua saudara mungkin ada yang dibuang, saudara nggak berharga. Bobby says tadi di story-nya, gua nggak berguna, emak gua nggak sayang gua, bapak gua nggak sayang gua. Well, but in God's eyes, He's so precious. Tuhan harus kejar saya 17 tahun sampai saya bersujud di hadapan Dia. Mungkin ada saudara yang dikejar Tuhan di bangku ini supaya saudara bisa dipakai untuk kemuliaannya. Saudara mau hidup di dunia cuman kayak gini? Sekolah, udah lulus ya, selamat ya. Berarti aku harus cari pacar. Oke, cari pacar. Ada yang mau sama aku loh, puji Tuhan. Terus saudara nikah kan? Neng. Saudara jadi bapak, punya anak 2, 3, 4. Aku sekarang seorang ayah, gedein anak sampai anaknya gede. Anakku, kamu nikah. Terus dia punya cucu, aku jadi kakek. Iya, terus mati. Apa begitu aja? Saudara gak perlu Yesus kalau kayak gitu. You don't need Jesus Christ. Everyone in the world live like that. What is the difference you and them? You have a purpose. His purpose. Makanya saudara dipisahkan, diambil, dibersihkan. Billy Graham pernah bilang begini, tidak ada sabun yang bisa menyucikan dosa kecuali sabun dengan merek the blood of Jesus. Tidak ada di supermarket, ada yang cuma di rumah Tuhan. Dan saudara sedang ada di gereja, di rumah Tuhan. Alamatnya benar. Katakan dengan kirimu, gue ada di alamat yang benar. Tapi gue gak tahu lo. Sampai sini saudara ngerti arti-arti ini? Lalu ada juga orang Kristen yang gini. Oh, gue udah ngerti sekarang, gue udah ngerti. Oh, berarti Tuhan Yesus baik banget. Dia datang, kita boleh nerima kasih karunia-Nya. Saya beritahu. Mau tahu Jesus standard about holiness? Mau tahu gak? Matius 5 ayat 21 sampai 22. Tolong dipencet. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Stop it. Jangan membunuh itu adalah hukum Taurat. You must understand that. Next.
Kanan kamir, kanan kamir, kanan kamir. Ini hukum Taurat. Kalau saya bunuh dia, saya dihukum. Betul? Mati dong. Mana ada sih mati begitu? Matilah. Kan kamu pemain drama yang canggih. Biar dia mati sampai kita selesai khotbah. Stand up, stand up. Ini hukum Taurat. Kalau saudara membunuh, saudara dihukum. But Jesus standard. Situ, biar beda. Gue benci sama lu. Benci. Kesal gue marah kepada saudaranya. Dia harus dihukum. Man, I'm telling you, no, I'm not joking. You read it by yourself. Saudara baca sendiri kan? Tinggian mana standarnya? Jesus, man. Saudara pikir kasih karunia, saudara bisa enak-enakan aja. Gak perlu lagi hidup kudus. Man, it's up to me, terserah gue. Gue udah terima Yesus, man. I'm free. Enaknya? No. Look at the standard. Tetap sini. Ada yang marah sama temennya? That's Jesus standard. Saudara harus dipanis sebetulnya. Pencet berikutnya. Tetap di pasal yang sama. Ayat yang ke-27 sampai ke-28. Nah, saya mau kasih tahu saudara, standar Yesus itu tinggi, man. Baca 1, 2, 3 ya. Hukum Taurat bilang berzina dihukum. Yesus kasih standar higher. Barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, bahasa aslinya begini, bukan menginginkan, artinya begini, memikirkannya berulang-ulang dengan hawa nafsu. Artinya dia pulang mikir gini, kayak gitu saudara. Saudara anjing kalau udah lapar mau dikasih tulang, kayak gitu. Hah, itu udah Tuhan bilang itu aja belum berzina, padahal not even yet, still in your mind, man. Tuh, Tuhan bilang you already done it in your heart. Lebih tinggi gak? Banyak orang play with Jesus. They think Jesus can be play. Saudara tahu artinya? Saudara pikir Yesus bisa dimain-mainkan? His standard is higher. Jadi kalau saya melihat Widya kan ya, bukan Wanda, Endah. Lalu saya menginginkannya. Jadi bagaimana Pak? Apakah kita nggak boleh memandang perempuan norak? Bukan begitu maksudnya. Saudara mau buta kuliah demi Yesus. Saudara buta kuliah. Biar saudara nggak berdosa. It's about principle. It's about value. Saudara ngerti value-nya about holiness is beyond the world. Makanya saran saya di dalam edisi ini, women please understand men. Man is weakness in their vision, in the eyes. Don't use tank top, don't use top tank. Dia topnya tank kan? Saya paling bawel sama istri saya. Dan dia selalu tanya saya setiap mau keluar. Sayang, boleh nggak? Saya lihat dengan cepat, karena istri saya. Bisa ganti nggak sayang? Kenapa? Terlalu tembus ya. Langsung dia nggak pakai babi ibu, ganti saudara yang lebih tipis lagi. Itu khususnya sudah buat menikah. Nah, ada saudara mulai berpikiran jorok, itu sudah berzina dalam hatimu. Satu lagi supaya saudara, I try to make you understand. 29.
Baca 1, 2, 3 ya. Suruh baca sampai di bawah, tapi cukup saja. Listen. Kalau ini kita lakukan secara harfiah, saya akan berhadapan dengan orang buta, pincang, tuli, dan semuanya. Ngerti maksud saya? Bukankah tangan kita suka melakukan hal-hal yang jahat? Pacar yang harus kita hormati. Kita nyanyikan lagu ini kepada pacar kita. Gunung dan lembah telah ku jalani. Ngerti maksud saya, saudara? Menurut Alkitab, kata Yesus gini, tanganmu ini banget sih nakal, potong. Kemarin baru lihat pornografi, colok maksudnya, Jadi ini KKR kesembuhan semuanya, ya kan? Pendetanya termasuk, kakinya buntu. Udah kayak gini, ya. Karena mungkin kakinya suka pergi ke tempat-tempat yang gak berkenan. Jadi aslinya ibadah ini adalah ibadah penyandang cacat. Parkiran mobilnya bergambar kursi di depan situ. Apakah Yesus sedang bilang soal begitu? Jawabannya gini, ya dan tidak. Ya, tapi dia sedang serius. Artinya dia bilang begini, hey man, gue serius. Gue lagi bawa standar surga ke lo. Man, Alkitab ini jangan diturunin ngikutin selera kita. Kita yang harus coba naik untuk menyelaraskan dengan prinsip kerajaan Allah. Jangan dia diturunin supaya kita enak. Nah, banyak orang Kristen nurunin. Itu muncullah kata kompromi. Compromise. Nah, kalau orang sudah compromise, berarti dia udah gak stand firm. Dia udah gak berani ikut Jesus standard. That's real. You read it by yourself. Saya waktu baca ini saya ketawa sendiri. Waktu baca Alkitab saya bilang, wow, maybe I will blind. Mulut saudara begitu salah ngomong, gunting. Ayo. Besok saudara ibadah di sini menyembahnya. Aku tak mau. Itu nggak bisa. Yohanes 17 ayat 14 sampai. Saya suka lu multimedia kali ini cepat bereaksinya, ya. Seperti cairan kimia dimasukkan langsung berubah warna, bagus sekali. Oh belum? Oke. Kita baca. Kamu tolong cepat 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Baca dengan suara keras 1, 2, 3 ya. Ini Yesus bilang. Stop. Garis bawahi kata-kata mereka itu. Dia lagi bicara bahwa kita semua yang di ruangan ini bukan dari dunia. Masa sih? Saya lahir di Jakarta loh. Saya lahir di Jember, di Probolinggo. Saudara belum ngerti firman Allah, baca lagi. Seperti aku bukan dari dunia. Katakan kanan kirimu, I'm an alien in this planet Earth. Ngomong sama sebelahmu. Dan saudara bilang ke sebelah kananmu dengan suara keras, you are more than alien. Terus bilang gini, you scary me. 15. Apa aja 1, 2, 3 ya? Come on, 1, 2, 3 ya. Kalau Yesus berdoa dijawab nggak? Ya, Yesus yang berdoa. Tapi dia doa gini buat kita. Saya nggak akan ambil mereka dari dunia. But I will pray to the Father that you protect them. Dia tahu dunia ini jahat. Dia tahu dunia ini penuh dengan kekacauan. Tapi dia berdoa, He will protect you. Wah, makanya kalau baca ayat Alkitab jangan cepet-cepet. Tadi udah baca Alkitab, udah apa? Gak tahu, cepet banget bro gue. Gue scan, sedap. Nah, 16. Diulang lagi sama Yesus. Kalau Alkitab sampai bilang 2 kali itu serius. Saya kalau ngomong sama konon sampai 2 kali itu serius. 3 kali dia gak ngerti cita. 4 kali jambak. 5 kali ya, well whatever it is. Baca 1, 2, 3 ya.
Do you realize that you are not from the world? Yes, you live in the world, but you're not from the world. Next. Yes. Baca dengan suara yang teratur, lembut, dan renungkan. 1, 2, 3 ya. Makanya semua pengkhotbah gak pernah bosan ngomongin baca Alkitab, renungin Alkitab. Sebab inilah yang bisa menguduskan kamu. Kalau saudara baca novel Korea, saudara baca Sundongya, Sundongchun, itu tidak bisa menguduskan kamu. Lah kita baca Alkitab, kalau ingat, satu kali saya pelayanan di kaum muda tentang freedom. Emang saya tuh suka iseng ya orangnya, maksudnya saya peka-pekaan aja sama Tuhan. Kalau salah ya minta ampun, minta maaf, nabi palsu gitu aja kan. Saya tiba-tiba nyeletuk gini, di sini ada perempuan yang terikat dengan novel dan film-film Korea. Wah, pada diem semua. Saya juga termasuk diem, pengen kabur saya. Takut salah kan? Gak lama maju satu perempuan, saudara. Polos banget, I like it. Saya orangnya Kak. Nah, saya tanya gini, coba ceritain kepada kita semua, since you udah berani ke depan. Saya kalau nonton film Korea gak bisa berhenti Kak. Berhenti, saya ambil, saya nonton lagi, berhenti, saya nonton lagi, berhenti, saya nonton. Jadi kadang-kadang seharian lupa belajar dan semua, lupa mandi, semuanya. Dan yang anehnya Kak, saya bisa nangis, terus bisa ketawa juga. Saya bisa nangis lagi, saya bisa ketawa juga. Kamu gila apa senang gitu kan. Terus saya suka kalimat terakhirnya, saya mau dilepaskan. Jadi waktu saya lepaskan keluar kimchi dan semua. Korea men, kalau keluar pizza Eropa, kimchi dong. I like this. Read this together. Abis Tuhan doa ngomong gini-gini, dia doa lagi gini. 1, 2, 3 ya. He pick you up. He set you apart. He cleanse you. He protect you. But He send you to the world. Itu sebabnya Alkitab katakan, kamu seperti domba di tengah serigala. Menakutkan? Iyalah, kalau gue jadi dombanya juga. Kadang-kadang gue bilang sama Tuhan, domba di tengah kucing kayak lebih enak kan? Atau domba di tengah kelejengking kan kita menang. You are the lamb among the wolves. You and I. Saya pernah di dunia kerja 7,5 tahun. I know how the world works. Selalu bisa makan siang sama teman kamu, ketawa bareng-bareng. At the end of the day dia step you back. Bos saya teman baik saya. Dia lie to me 2 times untuk naik jabatan. Apakah saya marah? Marah. Tapi tidak marah-marah. Saya langsung bersujud, berdoa, memberkati dia, mendoakan dia, supaya kalau bisa dia kena kereta. Amazing. Sebetulnya khotbah saya udah bisa selesai di sini. Ngerti gak sih? Tapi kita belajar sedikit lagi. Well, next. David. Itu kata passwordnya. Oh 3 kali. David. Tuh kan muncul kan? Udah ya. Mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Mari kita jawab dengan cepat. Sebab kekudusan adalah satu, merupakan perintah Tuhan. Buka sendiri ayatnya di rumah ya. Too long. 1 Petrus 1 ayat 13-16 bilang begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikasih tanda seru. Saudara ngerti kalau tanda seru itu perintah. Udah jelas. Gak usah ditanya lagi. It's a order, command. Yang kedua, kenapa saudara perlu kudus? Sebab kekudusan merupakan kehendak Allah dan panggilan Allah. Kita tadi udah baca sekilas ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Saudara catat aja.
Yang ketiga, kekudusan merupakan bentuk tanggung jawab saudara di hadapan Allah sebagai orang percaya. Roma 14 ayat 13. Selanjutnya, kekudusan merupakan sebuah kehidupan saudara dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca ayatnya 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Efesus 5 ayat 23. You read it. Well, baiklah yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan merupakan buah dari pertobatan. Roma 6 ayat 22. Yang terakhir, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Banyak ayatnya, I think it's enough. Nah, saya mau saudara lihat ini. Ini list yang saya buat. Aku pencet, kamu pencet ya. Dot yang pertama saya ambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang kita sudah baca tadi di sesi sebelumnya, pemberubatan daging. Gak apa-apa, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3 ya. Saya sampai garis bawahi kata dan sebagainya, sebab Paulus tidak cukup untuk menuliskan perbuatan daging manusia. Terlalu banyak. Jangan dihilangin. Baca berikutnya, 1, 2, 3 ya. No. Error. Wah, ada yang gak suka. Wah. Si Elina. 1, 2, 3 ya. Nah, orang Sunda. Ayo. Next dot. Next. Next. No, sundal sebetulnya, bukan sundul. Karena dia bukan pemain bola ya. Sundal. Oke. Salah pengetikan, maafkan saya. Oke. Orang-orang Sundal, lanjut. Oke. Kenapa saya tulis ini? Perhatikan, kenapa saya tulis ini? Yang pertama itu ditulis dari Galatia 5, yang kedua ditulis dari Efesus 5 ayat 5, yang ketiga saya tulis dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, yang keempat saya tulis dalam Wahyu 21 ayat 8, yang kelima saya tulis dalam Wahyu 22 ayat 15. Lalu kita berkata begini, gua nggak ada di list itu. Ada yang belagu gitu loh, saudara. Saya pernah ketemu orang begini, Kak, saya tidak pernah buat dosa. Saya langsung melotot, saya bilang gini, kalau gitu kamu khotbah buat saya. Ya dong, gak pernah buat dosa. Saya selalu menjaga hidup saya sejak muda, Kak. Bayangin. Dia gak tahu orang lahir awalnya langsung berdosa. Anyway, list ini ditutup dengan kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini. Barang siapa melakukan hal-hal sedemikian, dia tidak akan mendapat bagian atau masuk dalam kerajaan Allah. Serius gak? Serius, man. Saya melayani sebuah gereja. Ada seorang worship leader. Itu diambil dari jalanan sama pendeta senior saya. Dia mentor saya. Diambil dari jalanan, dia banci, saudara. Banci jalanan sudah tahu dong. Ketok-ketok minta duit. Diambil, make upnya dibersihin. Dididik dalam Tuhan. Diproses. Dia sekarang menikah dan dia menjadi worship leader di sebuah gereja. Dia menjadi kesaksian buat banyak orang. Dia dikuduskan. Sebab bukan saya yang tulis. Banci tidak masuk, saudara, dalam kerajaan Allah. Pemburit itu bicara homoseksual. Saudara, banyak orang gak mau khotbah ini karena takut gak diundang lagi. Kalau saya, I don't care. I must telling you the truth because this is the Bible, not me. Saudara, jangan marah sama saya dong. Berani marah sama Tuhan? Marah aja sama Tuhan. Well, that's true. Dan I'm sorry to say, di Indonesia hal-hal ini jadi biasa sekarang. Masih ada dunia lain. Betul.
acara-acara model begitu, paranormal. Artinya tidak normal betul. Ya. Mau saya baca ini, Tuhan bilang kasih warning list. This is not play. Nah, kita semua bisa kalau kita menerima kekudusan dari Allah. Penipu, wow. Beberapa bulan lalu di Jakarta, saya mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Istri saya itu orang paling update info. Saya tinggal tanya dia, lebih baik tanya dia pada tanya detik.com. Dia cepet banget. Dia panggil saya sayang, saya panggil dia babe. Sayang, saya bilang babe, what's up? Dia cuma bilang, kamu udah baca belum sayang? Ada berita, I'm telling you, this is the truth. Di Jakarta, ada seorang suster bawa bayinya, bayi dari seorang tuan rumah, lewat pintu belakang, dibawa, dicari polisi, saya lupa 1-2 hari, ketemu bayinya dalam keadaan tertusuk di sebuah tempat. Dan bukan itu saja, yang mengejutkan para polisi, kemaluannya dipotong, saudara. Bayi, I'm telling you. Akhirnya polisi selidiki, kenapa kamu sampai potong kelaminnya? Dia jawabnya nggak rasa bersalah, just kidding. Kayak biasa aja, dia cuma bilang begini, abis kalau bagian yang ini bukan saya, pacar saya. Lalu dicari pacarnya, ditangkap, ditanya, kenapa kamu sampai lakukan ini kepada, tega banget. You know what he said, sir? Sambil santai dia bilang gini, loh, alat kelamin bayi itu bagus untuk kesehatan dan untuk nafsu seks. Can you imagine that in Jakarta? Waktu saya lihat itu saya cuma bilang, benar, dunia ini makin edan, makin jahat. Nah, lucunya banyak orang tuh anak Tuhan lebih cinta dunia, which is, well, the Bible will declare so clearly. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini bukan isapan jempol. The news is there, everywhere, shock everybody. Habis itu langsung pembantu dan suster saya borgol tangannya dua-duanya. Jadi kalau ngasih susu cuma bisa 1 tangan gini. Tiap detik saya lihatin dia. Kamu pegang apa itu? Kamu berani pegang burung anak saya? Pegang saya aja, wes salah saudara. Nggak masuk kerajaan surga loh. Baca ayat ini. Ah, itu ibu ini bingung terjemahinnya pasti. Do not hold my babies, itu, but me aja gitu. Baca sama suara keras ya. 1, 2, 3 ya. Bobby, you want the love of God more in you? Don't love the world. Because when you love the world, there's no father's love there. Baca ayat selanjutnya. 16. 1, 2, 3 ya. Well, you read it by yourself. Dunia ini cuman keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Gue pengen sukses supaya apa? Supaya dipandang orang. Gue pengen berhasil apa? Supaya gue punya harga diri. Keangkuhan hidup. Gue pengen punya jabatan supaya gue dihormati. Keangkuhan hidup. Fleshlighting. Keinginan mata. Dosa Hawa dimulai dengan mata. Alkitab bilang begini, buah itu sedap kelihatannya. Itu bisa dielaborasi lagi, tapi saudara cukup sampai di situ. Ayat 17. 1, 2, 3 ya. Kalau kita memilih dunia, kita akan lenyap bersamanya. Tapi kalau kita bukan menolak, tapi kalau kita tidak ikut sistem, prinsip dan nilai dunia, we are in the will of God. Dan itu kekal nilainya. Nah, saya ngomong begini bukan berarti saudara besok berhenti kerja, saudara gak mau bisnis lagi, saudara cuma pengen untuk Tuhan. Tidak. Saudara cuma pengen berdoa setiap hari, mencari wajah Tuhan.
Aku ingin baca Alkitab, jus Alkitabku, minum supaya aku menghafalnya. Kampungan, saudara. No. That's not a warning. Ibrani 10 ayat 26. Ada, saya udah catat. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Nah, saya belum catat sebetulnya. Kamu tolong pencetin buat saya. Baca yuk. Ini baca pelan-pelan and renungin. 1, 2, 3. Serius. Dengan sengaja. Masalah dengan manusia itu cuma satu. Semakin dibilang jangan, semakin dibuat. Dilarang memegang tembok, baru dicat basah. Kita malah pengen tahu itu basah apa kita pegang. Betul gak? Iya bener basah. Dibilang jangan free sex, malah pengen tahu. Makanya saya gak pernah suruh bilang jangan free sex. Free sex aja. Do it. And let's see. Ayat 27. Tetapi serius. 28. Gak usah. Itu gak ada hubungannya, terlalu jauh. Saya baru sadar jauh bener, itu teranginnya panjang lagi. Ini slide saya tolong. Oh ini saya ada ya. Oh. Baca dengan suara keras, the English, in the English version. 1, 2, 3 ya. Kekudusan bukanlah pilihan. Kita dipanggil untuk kudus. Selain dari kekudusan, is disobedient, tidak taat berarti sama Tuhan. As simple as that. Tapi pertanyaan begini, bisa gak sih kita semua hidup kudus? Is that possible? Bisa. Asal kamu sudah dikuduskan lebih dahulu. Amin. Tidak mungkin kalau saudara belum ketemu firman Allah, ketemu Yesus, ketemu pribadi Roh Kudus. Itu gak mungkin. Tapi kalau kita sudah termasuk bilangan orang percaya, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bahkan kita diberikan title oleh Tuhan, the holy, orang-orang yang kudus, imamat yang rajani, bangsa kepunyaannya sendiri. Amen. Pasti kita bisa. Cuma masalahnya apa? We love the world too much. Then we cannot live it. Karena emang yang dari dunia itu enak, enjoyable for our flesh. Tapi bisa, jawabannya bisa. Sama katakan dengan saya, bisa. Yes. Bisa. Kenapa bisa sekarang? Ya gak usah itunya. Saya kasih jawabannya kenapa bisa. This is good. I'm telling you, this is good. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. Saya scan dengan cepat. Saya skip, saudara baca di rumah. Tapi ada ayat yang penting saya akan bacakan buat saudara. 1 Yohanes 3 verse 1 to 9. Lihatlah betapa besar kasih yang dikurangkan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia. Gue lagi nge-rap by the way, gak ada yang tepuk tangan ya? Oh gak ada ya? Enggak lah! Enggak, no, just kidding. Ayat 2. Ayat 3. Baca dulu, ini boleh nih, 1, 2, 3 ya. Kekudusan ada 2. Yang pertama, kita pasif. Roh Kudus yang menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Yang kedua, kita yang aktif. We make a decision and a choice every day untuk menyucikan diri sama seperti Dia adalah kudus. Every day. Setiap pagi kita bangun, kita punya pilihan. Hari ini mau ngapain? Is your decision. Ayat 4. Ya ini udah ngerti. 5, 6,
Nah, ini boleh? Ini boleh? 1, 2, 3 ya. So clear. Saya nggak perlu deskripsikan. Next. Boleh dibaca juga. Saya baca gantian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Ya. I want you to pay attention this here in this ayat, saudara. Ya, perhatikan ayat ini. Ada benih ilahi yang diinjekkan dalam hidup saudara ketika saudara lahir baru terima Yesus. Nah, bahasa asli dari benih ilahi ini diterjemahkan dalam bahasa Ibraninya. Saya mesti ngomong kata ini, emang katanya seperti itu. Katanya adalah sperma. So, waktu saudara terima Yesus, lahir baru, saudara dibaptis, saudara menyerahkan diri saudara kepada Yesus, saudara dosa saudara diambil oleh Tuhan. Man, guess what? Dia injeksikan kepada saudara benih ilahi, spermanya Allah in you. Itu sebabnya DNA-nya Allah ada di dalam saudara dan saya. Saya paling mirip sama papa saya. Karena kalau saya mirip dengan tetangga, something is wrong. Betul gak? Kalau Conan mirip tetangganya yang 2 rumah, aneh, saudara. Is that right? Waktu saudara lahir baru, ini bahasa aslinya, sperma Tuhan ditaruh di dalam diri saudara as a seed, benih ilahi. Supaya DNA Allah ada dalam saudara. Supaya saudara diminta mempertanggungjawabkan benih ini, supaya saudara makin jadi seperti Yesus. Wow. Saudara kalau ngerti ayat ini aja, kekristenan jadi sesuatu yang menggairahkan. Sejak saya tahu kebenaran-kebenaran ini, saya wow, saya kekristenan itu bukan cuma agama. It's not just a religion. It's amazing. Coba lihat kanan kirimu, katakan, kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu. Kemuliaan Bapa di surga. Di dalam dirimu ada DNA Bapa di surga. Tapi kenapa kamu gak mirip Bapamu ya? Artinya gini, oh kemarin baru marah-marah sama orang, oh kemarin baru iri hati sama orang. Berarti gak sesuai dengan DNA saudara. Because the seed there create your DNA. Saudara harus semakin jadi seperti Yesus. Another warning, saya udah mau selesai. My slide. Saya suka ini sekali. I like it. Tolong dibuka dong. Baca dulu ya. 1, 2, 3. Kidung Agung 2 ayat 15. Jarang buka Kidung Agung kan? Buka sekarang. Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang apa? Perhatikan, rubah-rubah kecil adalah gambaran si jahat yang saudara beri kesempatan masuk dalam hidup saudara. Kalau saya udah berumah tangga, saya kasih kesempatan kecil, rumah tangga kami buka celah, mungkin suatu hari saya akan cerai dengan istri saya. Sebabnya saya tidak izinkan sedikit pun celah antara kami berdua. Kami terus jaga kesetiaan, saling percaya, cinta dan semuanya. Rubah-rubah kecil kalau saudara nggak tangkap akan merusak kebun saudara yang berbunga. Tokoh saudara, banyak orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa, hanya karena dia membuka kesempatan celah yang kecil saja dalam hidupnya, sehingga kebun yang berbunganya jadi mati, hancur, berantakan, dimakan oleh rubah-rubah itu. Efesus menuliskan, jangan beri kesempatan pada iblis. Serius. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir sumber kehidupan. Cerita terakhir, Yohanes 8 ayat 1-11.
Banyak sebetulnya. Not enough time. Yohanes 8 ayat 1 sampai 12. Ayatnya belum begini yang pertama ya. Lucu juga ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya. Apa seorang apa? Perempuan yang kedapat sedang berzina. Artinya begini, sedang melakukannya. Bukan sudah. Sedang. Langsung ditangkap sama ahli Farisi, ditangkap sama ahli Taurat. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dia mau coba Yesus. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Menurut hukum Musa betul saudara. Zaman sekarang berzina biasa ya. Malah dibilang gini, normal bos, lo cowok. Aneh. Alkitab bilang, ada Alkitab bilang saudara berzina cowok. Dia mau coba Yesus. Baca jawaban Yesus. Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu Nah ini semua pendeta pengen tahu Yesus nulis apa. Saya juga pengen tahu, saya pengen ketemu Yesus, pengen nanya, Tuhan tulis apa sih? Ternyata mungkin dia cuma gambar balon, saya gak tahu. Ayat 7. Dan ketika mereka terus menerus bertanya, jadi artinya mereka gempus banget. Ayo dong Tuhan jawab, apa pendapatmu? Kita mau tahu nih, ini benar-benar lagi berzina ketangkep. Ayo dong, harusnya dirajam. Ayo Tuhan. Mereka berharap bilang gini, benar, rajamlah sampai mati. Mereka berharap, tapi dengan baik-baik. Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Yesus memang keren. Barang siapa tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia melempar batu pertama. Ayat berikutnya keren banget. Iseng lagi dia membungkuk lagi. 9. Tapi setelah mendengar, pergilah mereka seorang dan seorang. Mulai dari yang apa? Tertua arti begini, yang paling agamawi, paling jago Alkitabnya. Malu karena dia tahu bahwa dia banyak dosa sebetulnya. Munafik aja. Mulai pergi satu-satu. Jadi kalian mulai pergi, silakan pergi. Tinggalkan saya seorang diri dengan perempuan yang berzina. Ya mungkin perempuan berzina ya Deborah kali boleh. Pergi. Tinggal Yesus sendiri. Dan perempuan itu tetap tempatnya. I like it. Dan ini kata perempuannya. Keren, ayat berikutnya. Habis bungkuk, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Kadang-kadang Yesus tuh konyol ya, udah tahu nggak ada. Perempuan itu mungkin jawab, iya udah pada pergi Tuhan gitu. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, hei, aku pun tidak menghukum engkau. I like this one. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terjemahan gampang gini, pergi, gua ampunin lo, tapi jangan ulangin lagi. Betul gak? Berapa banyak dari kita pulang retret, yes, freedom, holiness, yeah. Sampai di rumah, saya jujur, boleh jujur, saya di airport Frankfurt, saking stres juga saya jalan-jalan ke toko, delay itu saya bingung. Ada satu tulisan di rak buku, sex book. Waduh, daging saya berkata, sedikit-sedikit gak apa-apa. Saya melangkahkan kaki saya. Saya ingat muka Conan yang telah berdoa syafaat buat retret ini. Saya ingat Michio. Saya ingat muka-muka kalian. Saya ambil buku itu. Oh salah. No, cerita yang lain. Oh dia, saya nggak ambil saudara. Saya teriak di toko itu, in the name of Jesus. Psst, saya pergi, saya bakar toko itu.
This is a call to holiness. Go and sin no more. Ada yang berani jawab malam ini? I wanna go and sin no more. It's up to you. Sejak saya ngerti kebenaran-kebenaran ini, saudara, I'm not playing with my life. Saya buang semua hal yang gak berguna dalam hidup saya. Hampir internet saya hapus dari rumah saya. Jadi saya pikir saya butuh juga buat email kan. Jadi kalau saudara-saudara yang ada gambar porno di handphone saudara, habis ibadah ini, kumpulin. Nanti saya jual. Kita bagi rata. Kan saya yang jualin. Atau saudara mau buang ke sebelah, kasih tahu saya di mana tempatnya. Kalau saya khotbah di Jakarta, saya ekstrim. Saya langsung bilang, buka handphone semua. Kalau ada 1-2 gambar langsung hapus di tempat. Berani gak? Bisa download lagi sih kak. Ada yang jawab gitu. Bener juga ya. Saya malah tanya gini, linknya di mana? Jadi ngobrol, saya dapat link yang banyak. Haleluya. Ya. Tuhan buka pintu saudara. He opened the door for me. Gila pendeta, gila. Boleh saya kasih ayat terakhir ya? After we sing. Boleh telat sedikit malam ini, it's okay? It's okay lah ya. In the presence of God, Daud bilang 1 hari di rumah Tuhan it's better than 1,000 days. Saudara bisa diranjang, ya tidur dong biasa. Apa sih? Yesaya 6 ayat 1 sampai selanjutnya. Saya minta teman-teman perhatikan ayat ini, lalu kita akan selesai, kita akan menyembah Tuhan. I'm gonna ask God to show forth His holiness upon us. Hopefully He can show up if you thirst enough. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Katakan aku melihat Tuhan. Bahasa Inggrisnya I see the Lord. Ada lagunya dikarang oleh Ron Kenoly, lagu kesukaan saya. I see the Lord. Saya suka sekali pokoknya lagu itu. Saudara juga akan mengerti kalau saya nyanyikan itu. Dan bahkan beberapa saudara akan muntah di sebelah sini dan sebelah sana ketika saya menyanyikannya. Melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya, the end of his robe fill the temple. I like it. Nah, saya mau beritahu, kalau saudara bilang baca bait suci di perjanjian lama itu memang benar-benar bait suci di Yerusalem. Tapi kalau perjanjian baru, the bait suci itu bukannya bangunan, but your body, my body. Ayat ketiga, 2. Para serafim berdiri sebelah kanan, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Sampai serafim pun malaikat itu tidak bisa lihat kekudusan Tuhan. It's too holy. Satu kali Musa bilang, Tuhan aku mau lihat kamu dong. Tuhan bilang gini, Musa, if you see me, you dead straight away. Oh gitu ya Tuhan, gak jadi deh. Kan gitu Musa bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, karena kamu mendapat kasih karunia, aku kasih kamu bagian belakang. I let you see the back of my back. Sekilas dia lewat. Guess what? Abis Musa lihat, dia turun gunung. Orang bilang begini, Musa, mukamu penuh dengan kemuliaan, bersinar. I'm telling you, kalau orang hidupnya kudus, mukanya bersinar. Kalau ada mukanya yang lecek, mungkin belum mandi. Sih, banyak orang kelihatan, orang tuh kelihatan. We not judging, tapi kelihatan. Nah, tapi kalau kepala saudara botak, otomatis bersinar ya. Karena saya tiba-tiba lihat Kiriwang. Kayak ada kemuliaan Allah gitu. Saya lihat sekilas, wow, there's a glory shine on you, man. Wow, man, terus ya. Lalu 2 sayap dipakai untuk tutupi kaki. Artinya begini, seluruhnya ditutupi, dia enggak bisa, dia enggak bisa lihat. Artinya the glory of God is so amazing. Ayat 3. Dan mereka berseru, seorang katanya, ayo sama-sama suara yang keras, 1, 2, 3, ya. Holy, holy, holy are you Lord. All earth shall fill with your glory. Itu yang mereka serukan. Di kitab Wahyu dituliskan begini, setiap suara itu dikumandangkan di surga. Lalu ke-24 tua-tua itu bersujud di hadapan Allah yang maha tinggi. Dan mereka melempar mahkota mereka. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka bilang, hanya Engkau yang layak. Worthy anak domba. Tonight, if you really thirsty about God, saudara gak akan bisa berdiri di hadirat Tuhan. You cannot stand.
I cannot stand. Di tempat saudara jantan, we will bow down. Kalau saudara haus, mau saudara ngalamin atau kita tutup aja sih, bisa kan? Selesai. Oke, ayat 4. Oish, maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan satu orang yang berseru itu, dan rumah itu penuh dengan apa? Smoke. I'm telling you, this is not joke. Lalu tempat itu dipenuhi dengan asap. Kita nggak bisa lihat dengan mata, what we believe. Presence of God is in this place. Ayat 5. Lalu kataku, ini Yesaya bilang ini, celakalah aku. Sih, kalau ada kekudusan Allah yang pertama disadar dari diri kita, kita bisa langsung lihat, gue nggak layak. Itu Yesaya bilang, aku binasa sebab aku ini najis bibir. Aku di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah, I see the Lord, I see the King, yakni Tuhan semesta alam. Habis saudara bertobat, saudara dibebaskan tadi, sesi ini pas. Saya mau mengajak saudara untuk coba melihat Allah sebisa saudara. Amin. Jadi nanti yang nyembah, gak ada lihat kanan kiri. Don't disturb anybody. Just you and the Lord of hosts. Ayat 6. Tapi saudara yang bersaraf itu di tangannya ada bara yang diambil dari sepit di atas meja. Bara itu bicara fire. Ayat 7. Yang menyentuhkannya kepada apa? Mulut. Matius menuliskan begini. Ia akan datang kemudian akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. This is it. Maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan, dan endingnya pasti Tuhan tanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku apa? Here am I, send me Lord. Jadi selalu kekristenan itu bukan untuk diri kita. It's all about somebody else in the world that need to be saved, to see the light shine of Jesus Christ. Ayat 9. Cukup sampai di situ. Mari kita pakai berdiri. Saya undang para penyanyi, pemusik untuk kembali.